Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini insya Allah akan kita lihat broadcast podcast ya, bukan broadcast, podcast Buletin Kafah edisi 214 ya. Kita akan lihat ya bagaimana buletin kafah ya, buletin dakwah kafah atau BDK edisi 214 yang dimana temanya adalah pesan penting Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berpanjang kata, marilah kita lihat bersama-sama seperti apa isi daripada buletin kafah edisi 214. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pendengar buletin dakwah kafah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin dakwah kafah kali ini edisi 214 8 Rabiul Awal 1443 Hijriah bertepatan 15 Oktober 2021 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema pesan penting Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mayoritas umat Islam meyakini bahwa mengenang momentum hari kelahiran atau Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah penting. Tidak lain agar kita mampu menjadikan beliau sebagai satu-satunya sosok pegangan, model perilaku dan suri teladan atau uswah dalam semua aspek kehidupan. Sungguh dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan dalam berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Mengenang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam juga agar kita bisa merealisasikan teladan beliau dalam menjalani hidup dan menata kehidupan. Dengan itu, kita bisa sukses dunia dan akhirat. Semua teladan itu bisa kita dapati pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir serta banyak menyebut Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling keras mujahadahnya dalam beribadah. Padahal beliau adalah sosok yang maksum atau terbebas dari dosa dan dijamin pasti masuk surga. Mujahadah beliau dalam beribadah itu agar beliau menjadi hamba yang bersyukur. Beliau juga adalah pribadi yang paling mulia akhlaknya. Aisyah radhiyallahu anha menyebut akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah adalah orang yang paling mulia akhlaknya, tidak pernah berlaku keji, tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak berbuat gaduh di pasar, tidak pernah membalas dengan kejelekan serupa. Akan tetapi, beliau pemaaf dan pengampun. Hadis riwayat Ahmad. Beliau pun paling baik terhadap wanita. Beliau juga teladan terbaik dalam bertetangga, bergaul, berteman, berkawan, dan bermuamalah. Dalam semua itu, kita diperintahkan untuk menjadikan beliau sebagai teladan dan model panutan. Pendengar rahimakumullah, kehadiran Rasulullah SAW dengan Islamnya di tengah-tengah umat manusia adalah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan mereka, baik dalam lingkup akidah, ibadah, muamalah hingga siasa atau politik. Jelas, Islam datang untuk mengatur kehidupan manusia, bukan untuk diatur oleh manusia sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang sekuler liberal.
Teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam aspek akidah, spiritual, moral dan sosial saja. Tidak boleh keteladanan beliau hanya dibatasi pada aspek-aspek itu saja. Sebab jika demikian, hal itu sama saja mengerdilkan sosok beliau. Beliau juga memberikan teladan kepemimpinan dalam bernegara, berpolitik dalam dan luar negeri, menjalankan pemerintahan, menerapkan hukum, dan menyelesaikan persengketaan. Teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek itu harus kita contoh. Kita harus berusaha merealisasikan keteladanan beliau di dalam menjalani hidup dan mengelola kehidupan. Hal itu sebagaimana yang Allah SWT perintahkan kepada kita dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang Dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah amat keras hukumannya. Topik pembicaraan ayat ini memang berkenaan dengan harta ghanimah dan fa'i atau harta rampasan perang. Namun demikian, makna ayat ini bersifat umum, meliputi segala yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan dan segala yang beliau larang, termasuk di dalamnya perkara fa'i. Az-Zamakhsyari dalam kitab Al-Kasyaf jilid 4 halaman 503. Maka dari itu, kita harus totalitas menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan suri teladan dalam segala aspek, baik dalam aspek individu, keluarga maupun negara. Kecuali tentu saja hal-hal yang menjadi kekhususan bagi beliau saja, khas Rasul sebagaimana diterangkan oleh para ulama usul. Salah satu aspek teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saat ini penting untuk diaktualisasikan adalah teladan kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teladan kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika diaktualisasikan di tengah kehidupan akan bisa menyelesaikan problem-problem yang mendera masyarakat modern ini, sekaligus membawa pada kehidupan yang dipenuhi ketentraman dan berkah. Bagi kita kaum muslim, hal itu tentu kita yakini seiring dengan keyakinan kita terhadap Islam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya pemimpin spiritual, zaim ruhi, tetapi juga pemimpin politik, zaim siasi. Dalam konteks saat ini, beliau dapat disebut sebagai pemimpin negara, rais ad-daulah. Allah SWT berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Ayat ini menegaskan bahwa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sebatas penyampai risalah semata. Beliau sekaligus juga pemimpin yang wajib ditaati setiap perintah dan larangannya. Hal ini ditegaskan dalam ayat selanjutnya, bahwa di antara bukti kesempurnaan iman adalah menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dan menerima apapun keputusan beliau tanpa ada keberatan sedikit pun. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal itu adalah dengan menjadikan syariah sebagai hukum untuk memutuskan segala perkara. Bisa Anda lihat di Quran surah An-Nisa ayat 65. Pendengar rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberikan teladan bagaimana menjalankan sistem pemerintahan Islam. Beliau membangun struktur negara. Beliau menunjuk dan mengangkat para penguasa, baik muawin, wali maupun amil. Beliau menunjuk dan mengangkat para panglima dan komandan pasukan. Beliau membentuk kepolisian dan mengangkat kepala polisinya. Beliau mengangkat qadhi atau hakim untuk berbagai wilayah. Beliau juga mengangkat para pegawai administratif yang disebut katib untuk berbagai urusan. Semua itu merupakan penjelasan atas kewajiban menerapkan hukum-hukum Islam. Sebagai kepala negara di Madinah,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan syariat Islam secara menyeluruh sejak awal negara Islam berdiri. Hal itu tertuang nyata di dalam Sahifah atau Wasiqah Al-Madinah, Piagam Madinah. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, tempat kembali keputusannya adalah kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang terjadi di antara pihak-pihak yang menyepakati piagam ini berupa suatu kasus atau persengketaan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, tempat kembali keputusannya adalah kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hisham dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah jilid 1 halaman 503 sampai 504. Dalam menerapkan syariat Islam itu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat konsisten. Misalnya, beliau menolak permintaan untuk meringankan hukuman terhadap wanita terpandang yang mencuri, meski permintaan itu disampaikan oleh orang yang sangat dekat dengan beliau. Bahkan ketika itu beliau bersabda, "Wahai manusia, sungguh orang-orang sebelum kalian itu binasa karena bila yang melakukan pencurian itu orang terpandang, mereka biarkan. Namun bila yang mencuri itu kalangan rakyat jelata, mereka menerapkan hukuman atasnya. Demi Allah, kalau saja Fatimah putri Muhammad mencuri, sungguh akan aku potong tangannya." Hadis riwayat Muslim. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyatukan dan melebur masyarakat yang beliau pimpin menjadi satu kesatuan umat dengan ikatan yang kokoh, yakni ikatan akidah Islam. Beliau sekaligus melenyapkan ikatan-ikatan asobiyah jahiliyah seperti ikatan kesukuan dan kebangsaan. Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah melukiskan, lalu hilanglah perbedaan-perbedaan kebangsaan, kesukuan, bahasa, mazhab, dan nasionalisme yang selama ini menjadi penyebab permusuhan, kebencian, dan kezaliman. Masyarakat pun atas nikmat Allah berubah menjadi bersaudara. Jadilah orang Arab, orang Persia, orang Romawi, orang India, orang Turki, orang Eropa, dan orang Indonesia, semuanya berperan saling menopang satu sama lain sebagai saudara yang saling mencintai karena Allah. Tujuan mereka semua hanya satu, yaitu menjadikan kalimat Allah menjadi unggul dan kalimat setan menjadi hina. Mereka mengabdi demi Islam dengan ikhlas. Semoga Allah mengganjar mereka dengan sebaik-baik balasan. Inilah Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, Bilal Al-Habashi, dan yang lainnya. Mereka adalah di antara yang beriman kepada Allah dengan ikhlas, memperjuangkan dan menolong Islam dengan segala kekuatan yang mereka miliki, memprioritaskan kepentingan Islam di atas kepentingan bangsa dan kaum mereka. Ini karena mereka memandang bahwa ketaatan pada Allah adalah di atas segalanya dan bahwa kebaikan atas kemanusiaan ada pada pengabdian mereka pada Islam. Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitab Irsyad Al-Mu'minin ila Sirah Sayyid Al-Mursalin halaman 44. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga memimpin umat untuk menjalankan misi agung menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Islam dan penerapannya secara totalitas akhirnya merambah ke berbagai negeri, menebarkan rahmat di setiap jengkalnya. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, kepemimpinan beliau itu dilanjutkan oleh para sahabat dalam sistem khilafah selama era Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinan itu merupakan sunnah Khulafaur Rasyidin yang juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk kita pegangi. Pendengar rahimakumullah, alhasil semua keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus diteladani secara totalitas, termasuk keteladanan dalam kepemimpinan. Meneladani kepemimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya meneladani beliau sebagai sosok pemimpin, tetapi juga meneladani dan merealisasikan sistem yang beliau gariskan dan contohkan, yaitu sistem Islam melalui penerapan syariat Islam secara menyeluruh, termasuk syariah Islam tentang khilafah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi buletin dakwah kafah edisi 214. Pesan penting Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi ya podcast yang telah dibacakan. Jadi pada intinya bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebatas seremonial ya, seremonial untuk memperingati hari kelahiran Nabi kita, namun jauh dari itu kita sebenarnya sudah diberikan contoh teladan yang semestinya lebih mudah agar kita menapaki perjalanan kehidupan ini untuk ke jalan atau menuju jalan yang diridhai Allah. Karena ada contohnya. Coba kita bayangkan manakala kita diperintahkan untuk menjalani kehidupan ini tanpa ada contoh ikutan. Nah, ini akan kesulitan manusia. Maka Allah pun mengutus seorang Rasul yang bernama Nabi Muhammad tersebut. Dan Nabi Muhammad sendiri pun memang sudah ditakdirkan Allah sebagai Khatamul Anbiya ya, penutup para nabi. Dan tentunya syariat yang beliau bawa itu adalah syariat yang paripurna dan sempurna, atau kamilan wa syamilan, sempurna dan menyeluruh. Maka dari itulah para hadirin, para pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah, Buletin Kafah pada kali ini edisi 214 yang bertemakan pesan penting Maulid Nabi Muhammad SAW tentunya mengingatkan kita kembali sebagaimana firman Allah Al-Ahzab ayat 21 tadi, kemudian di surat Al-Hasr ayat yang ke-7, kemudian juga An-Nisa ayat 64 dan selanjutnya. Pada intinya bahwasanya ketika kita mencontoh Rasulullah bukan hanya mencontoh sebagian saja, tetapi secara keseluruhan, baik itu dalam urusan ibadah mahdhah, urusan ibadah khairu mahdhah, dalam memimpin keluarga, baik juga dalam memimpin bernegara. Semestinya kita juga mencontoh, meniru teladan terbaik kita, yakni sistem yang diajarkannya dan diteruskan atau dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidun. Tidak ada lain dan tidak bukan hanyalah sistem khilafah yang mampu dan menjamin bisa diterapkannya syariah Islam secara kafah. Sementara sistem yang lain adalah sistem buatan manusia yang bersumber daripada hawa nafsu, yang tentunya pasti bertentangan yang bersumber dari wahyu. Karena ideologi Islam, sistem pemerintahan khilafah itu bersumber wahyu. Hikmah yang bisa kita petik di kesempatan kali ini, Rasulullah SAW bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin fatamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid." Oleh karena itu, kalian wajib berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah pada sunnah itu dan gigitlah itu erat-erat dengan gigi geraham. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Demikian ya Buletin Kafah edisi 214. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Akhirnya saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.